Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu pada video kali ini, yaitu mata kuliah B3 yang kepanjangan adalah bahan berbahaya dan beracun. Pertemuan ke-6 ini saya akan membahas mengenai pengelolaan limbah B3. Pengelolaan limbah B3. Jadi kalau di minggu sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai undang-undang atau payung hukumnya untuk pengelolaan limbah B3 ini, di materi ini saya akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai bagaimana cara mengelola limbah B3 ini. Oke. Lalu seperti biasa, sebelum saya mulai materinya, saya akan memberikan satu video pendek yaitu berjudul How to Safely Dispose Hazardous Waste, di mana sumbernya dari HS Elezen di YouTube channel. Oke, jadi bagaimana cara kita mendispose atau mengelola limbah B3 ini. Oke, mari kita lihat saja dulu. How to safely dispose of hazardous waste. If any aspect of your business involves hazardous waste, mishandling its disposal can have serious consequences. Globally, we have already seen significant damage from illegal or simply improper disposal of waste products. In addition to the environmental impacts, mishandling waste disposal poses tremendous risks to workers and the public. The Environmental Protection Agency provides us with the following definition of hazardous waste. Hazardous waste is a waste with properties that make it dangerous or capable of having a harmful effect on human health or the environment. Hazardous waste is generated from many sources, ranging from industrial manufacturing process wastes to batteries, and may come in many forms, including liquids, solids, gases, and sludges. So, the first thing to bear in mind when dealing with hazardous waste is simply what we learn from its name. Hazardous waste is hazardous to people, equipment, materials, and the environment. Treated as such. Materials safety data sheets. Before a hazardous waste is generated in the workplace, the best place to gather information about its disposal is the manufacturer's materials safety data sheet, MSDS, or safety data sheet, SDS. These documents can be acquired from the producers of the products and contain crucial information about the substances they detail. For our purposes, the two most important sections on an SDS are Section 12 Ecological Information, how the chemical might affect the environment and the duration of the effect. Section 13 Disposal Considerations, describes safe handling of wastes and methods of disposal, including the disposal of any contaminated packaging. As helpful as they are, it is very important to understand that these documents are only the starting point for understanding how to dispose of hazardous waste. Also, be aware that the product's characteristics may change after it has been used. Degreasers, for instance, become mixtures after use and may require different disposal procedures. Don't just dump it down the drain. Dumping hazardous materials down the drain is tempting. Once it disappears into the piping system, it's out of sight and out of mind. But that doesn't mean it's without consequences. In fact, it might even be deadly. Hazardous waste, especially chemical wastes, can react with the materials that piping systems are made of, causing failures over time. It can also react with the water that makes up a large portion of normal sewage or with the myriad variety of the contents of the sewage. Then consider the downstream impacts on wastewater processing facilities, holding facilities, settling ponds, containment materials, and the environment itself. And if you still think you can dump into sewer systems with impunity, be aware that the technology exists and is in common use for tracking, for example, a city's sewer system, specifically, where it came from. Be mindful of your jurisdiction. Hazardous waste can only be disposed of according to the law, and there are significant differences across jurisdictions. Let's take a short trip down the cradle-to-grave reality of hazardous waste disposal. Cradle-to-grave means that you, as the generator of hazardous waste, are responsible for that waste for the entire cycle of its existence. In some cases, forever. Think of spent fuel rods from reactors, for example. Organizations can and do transfer the disposal of hazardous wastes to companies that are in that business. This process, however, has its own set of practicalities that require you to be very careful when selecting who handles the disposal for you.
Legally speaking, it will always come back to you. As the generator of the waste, you are fully responsible for its disposal. Bomb-proof your disposal contracts when you hire a firm to dispose of your hazardous waste. Make sure the contract you sign with them is bomb-proof. Otherwise, if things blow up, you'll be the one who deals with the fallout. Make sure that you're not taking on liabilities when the waste is transferred to the firm. Disposing of hazardous waste is expensive, but the cost of improper disposal is worse, so make sure the contract language is clear and airtight. Establish a hazardous waste disposal safety system last. The disposal of hazardous waste requires a safety system. Some of the elements of that system include a hazardous materials inventory, and hazardous materials use inventory, transportation, storage and decanting, labeling, response, exposure and spill control, use of PPE, documentation and due diligence, basic industrial hygiene practices, oversight by OS, industrial hygiene, and legal professionals, education, training, inspections, and audits, WHMIS. All elements referenced on an SDS. Be sure to consult ISO 14001 and environmental protection legislation to make sure you fully understand the disposal procedures and your responsibilities. Last words: here are 5 final points to tie it all together. Hazardous waste is hazardous to people, equipment, materials, and the environment. Always treat it as such. Reference the safety data sheet before purchasing a product. Understand that its properties may change after it's been used and may need to be disposed of differently. Jurisdiction matters when disposing of hazardous waste. Make sure you are compliant with yours. You are legally responsible for all the hazardous waste you create, even after it leaves your facility. You need a management system devoted to hazardous waste disposal. Managing the disposal of hazardous waste, or all waste for that matter, is one of the most critical aspects of your operation. Doing it improperly can impact your business, your reputation, and your future. Getting it wrong is not an option, so take all the steps you need to get it right. Oke, kira-kira seperti itu videonya ya. Jadi bagaimana cara kita untuk membuang limbah B3 dispose ya secara amannya. Jadi secara simpelnya, mulai dari apabila kita penghasil limbah B3 ya, itu adalah tanggung jawab kita. Mulai dari awal sampai akhirnya itu, bagaimana cara kita menangani limbah B3 tersebut, itu jelas merupakan tanggung jawab kita sepenuhnya. Kira-kira itulah inti dari video ini, baru saya masuk ke materinya. Mulai dari definisi pengelolaan limbah B3, di mana pengelolaan limbah B3 adalah suatu aktivitas atau rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3. Jadi masuknya ke sini para pelakunya untuk pengelolaan limbah B3 ini, mulai dari penghasilnya, lalu dimasuk ke penyimpanan sementaranya, lalu dikumpulkan di pengumpul, lalu diangkut oleh pengangkut, diolah oleh pengolah, dimanfaatkan oleh pemanfaat, dan terakhir ditimbun oleh penimbunan ini. Itu semuanya adalah masuk ke pengelolaan limbah B3. Dan dengan menggunakan apa? Yaitu menggunakan sistem from cradle to grave. Jadi sistem pengawasan limbah B3 ini menggunakan sistem ini, from cradle to the grave. Cradle itu adalah keranjang bayi ya. Jadi intinya sih mulai dari lahir sampai mati, itu sampai makam ini, itu adalah di sistemnya untuk limbah B3 itu diawasi oleh suatu sistem ini. Makanya namanya from cradle to the grave. Mulai dari penghasil sampai penimbunnya itu harus diawasi dengan benar gitu. Kira-kira seperti itu intinya. Jadi limbah B3 itu selalu diawasi mulai dari saat dihasilkan oleh penghasil sampai dengan tujuan akhir pengelolaannya, yaitu sampai dengan penimbunannya ini. Setiap limbah B3 itu harus memiliki tujuan akhirnya untuk dalam pengelolaan ini. Nggak boleh cuma langsung asal buang atau dihasilkan terus asal dibuang seenaknya saja seperti di video tadi. Apabila seperti itu, hukumnya itu akan lebih berat dibandingkan pada saat kita asal-asalan mendispose atau mengelola limbah B3 ini. Lalu setiap pelaku kegiatan pengelolaan limbah B3 itu harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh termasuk memiliki izinnya sesuai kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan ini.
Lalu secara khususnya mekanismenya itu dilakukan melalui sistem notifikasi atau dokumen 5B3. Jadi harus lengkap dokumen-dokumen perizinannya untuk apabila kita merupakan penghasil dari limbah B3 ini. Lalu setelah menghasilkan limbah harus jelas apakah diangkut oleh truk pengangkut ini ke tempat pengumpulnya atau dimanfaatkan atau diolah. Ini dimanfaatkan dengan waste exchange ya atau diolah menjadi treatment and disposal. Lalu di pengumpul ini pun apabila bisa dimanfaatkan atau kalau sudah tidak bisa apa-apakan lagi ya ditimbun gitu. Dimanfaatkan kalau sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi itu hasilnya berupa limbah yang tidak habis bereaksi, mau nggak mau itu masih ditimbun. Diolah juga kalau misalnya sudah sisanya adalah abu, misalnya dari abu insinerator atau sisa dari hasil reaksi kimia, itu mau nggak mau harus ditimbun juga gitu. Jadi cukup simpel, tapi nggak semudah itu juga. Mulai dari penghasil sampai penimbun itu harus benar-benar diawasi from cradle to the grave ini. Oke, kira-kira seperti itu gambarannya mengenai sistem pengawasan limbah B3. Next adalah latar belakang dari aturan pengelolaan limbah B3. Kenapa sih mesti harus ada aturannya segala? Alasannya adalah 3 ini. Yaitu yang pertama, karena meningkatnya penggunaan bahan berbahaya dan beracun pada berbagai kegiatan, misalnya di industri jelas ya, banyak industri yang menghasilkan limbah B3 ini. Lalu di pertambangan, kesehatan, ini N ya, kesehatan. Dan di rumah tangga pun bisa menghasilkan limbah B3 ini yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya juga. Lalu yang kedua, meningkatnya upaya pengendalian pencemaran udara dan air yang akan menghasilkan lumpur atau sludge yang berbahaya dan juga beracun. Jadi pengendalian pencemaran udara dan air ini justru malah akan menghasilkan sludge ini yang sifatnya berbahaya dan beracun B3. Yang ketiga adalah dampak penting atau pencemaran akibat pembuangan limbah B3 terhadap lingkungan dan manusia. Karena itulah butuh aturan yang benar-benar mengatur atau ketat dalam mengawasi pengelolaan limbah B3 ini. Itu kira-kira 3 alasan atau 3 latar belakang kenapa harus ada aturannya gitu dalam pengelolaan limbah B3. Next adalah prinsip pengelolaan limbah B3. Ada 4. Yang pertama, kalau bisa diminimalisasi, kita minimalisasi limbahnya. Lalu yang kedua, pengelolaan limbah B3 kalau bisa dekat dengan sumber B3-nya. Jadi supaya langsung dikelola gitu. Apakah itu diolah, apakah itu ditimbun, ataukah ya minimal dimanfaatkan dulu gitu. Kalau bisa dekat dengan sumber penghasilnya. Lalu melakukan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Ini kalau bisa seperti ini. Jadi supaya limbah B3-nya itu masuk ke yang ke satu lagi dapat diminimalisir. Yang keempat, yang utama adalah from cradle to grave, yaitu mulai dari limbah B3 dihasilkan sampai ke penimbunannya itu harus dikelola gitu. Oke. Itu kira-kira 4 prinsip dalam pengelolaan limbah B3. Lalu ada juga yang namanya pengendalian limbah B3. Jadi itu adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk meminimalisir limbah khususnya yang B3. Yaitu ada 6 yang dilakukan, yaitu adalah reduksi limbah, pemisahan limbah, pertukaran limbah, recovery energi atau materialnya, pengolahan limbah, dan terakhir adalah pembuangan di landfill. Jadi dibuangnya limbah ini terutama yang B3 itu nggak sembarangan, nggak boleh langsung asal buang ke sungai atau ditimbun begitu aja, enggak, tapi harus di tempat tertentu yaitu di landfill misalnya. Supaya lebih jelasnya yaitu misalnya nah ini teknik-teknik minimasi limbah B3 ini saya ambil dari buku Blackman tahun 2001 sumbernya. Ada beberapa teknik untuk minimalisasi limbah B3. Limbah ya, tapi khususnya B3 itu pertama dengan reduksi di sumbernya langsung atau dengan recycling, baik itu on-site ataupun off-site. Reduksi di sumbernya langsung bisa langsung kita ubah produknya, yaitu disubstitusi ataupun kita ubah komposisi produknya, atau bisa juga dengan pengendalian di sumbernya dengan cara prosedur operasi yang baik atau mungkin nama lain adalah produksi bersih ya. Itu kita kelola sesuai prosedur, pencegahan kebocoran, pemisahan limbah dan penjadwalan proses produksi supaya tidak atau bisa meminimalisir limbah B3 ini. Bisa juga mengubah bahan bakunya supaya bahan bakunya itu lebih aman dan bisa mengurangi limbah B3 yang dapat dihasilkan. Bisa dengan cara pemurnian bahan baku atau penggantian bahan baku atau dengan cara pengubahan teknologi, yaitu dengan mengubah prosesnya,
alatnya, mengubah dengan sistem otomasinya, atau mengubah setting operasinya supaya limbahnya dapat diminimalisir. Kalau dengan cara recycling, itu bisa dengan cara reuse dan recovery. Reuse misalnya limbahnya dikembalikan ke proses, jadi di-recycle, atau limbahnya digunakan sebagai bahan baku pada proses lain. Jadi dilanjutkan ke proses produksi lain supaya limbahnya itu bisa diminimalisir. Atau recovery, limbahnya itu diolah untuk recovery sumber daya atau limbahnya diolah sebagai produk sampingannya, ekses produknya gitu. Itu kira-kira beberapa teknik untuk minimasi limbah, khususnya yang B3. Lalu terakhir, saya akan bahas mengenai produksi bersih, di mana produksi bersih adalah suatu konsep dan prosedur yang diterapkan pada seluruh tahapan daur hidup produk. Tujuannya apa? Itu adalah untuk mencegah dan meminimalisir resiko jangka pendek ya, dan jangka panjang terhadap manusia dan lingkungan. 3 aktivitas utama yang dilakukan di produksi bersih ini adalah, yang pertama, mengelola bahan untuk menurunkan risiko terhadap lingkungan. Yang kedua, identifikasi dan memperkirakan jumlah bahan atau limbah yang dilepas ke lingkungan. Dan yang ketiga adalah kita minimalisasi limbah, khususnya yang tipenya B3 gitu. Itulah kira-kira inti dari produksi bersih ini, supaya kita dapat meminimalisir limbah yang khususnya adalah B3. Oke? Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir video ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.